Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Nggak kompak. Ini ada sesuatu di GRQ itu mungkin, kalau belum ada bisa dibuat. Ketika ditanya kaifa halukum, kalau di tempat kami, ketika ditanya kaifa halukum, santri itu langsung jawab mungkin hafil fasih Allahu Akbar. Bahwasanya itu menjadi doa sebagai seorang penghafal Quran agar hafalan Qurannya mungkin dengan di dada. Hafil di sini, fasih di sini, fasih di sana. Oke, jadi sekarang kita coba. Tapi sebelum ini ada ini dulu, semangat 3 kali. Mungkin, hafil, fasih, langsung Allahu Akbar. Siap? Siap, kita coba. Kaifa halukum? Dapat nilai 40. Kita coba lagi semangatnya sampai dapat nilainya lebih tinggi lagi. Gitu ya, semangat. Mungkin, hafil, fasih, Allahu Akbar. Oke, kita coba lagi. Kaifa halukum? Wah, langsung naik jadi 80. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ini sebelumnya mohon izin saya duduk di sini gitu. Sebenarnya ini nggak sopan ya. Di situ guru saya lebih tinggi, harusnya sih lebih di bawah lagi. Karena dalam at-tibyan fi adabi hafalatul Quran, yang namanya posisi guru itu harus selalu lebih tinggi dibanding murid. Nggak boleh murid itu lebih tinggi daripada guru. Nggak mungkin posisi teko itu lebih rendah daripada gelas. Mungkin nggak kita mau minum, mau air minum, tapi posisi teko lebih di bawah, sedangkan gelas lebih tinggi. Bisa nggak dapat air minumnya dari teko? Bisa nggak? Nggak dapat. Nah, begitu juga seorang guru atau seorang murid mau menimba ilmu kepada seorang guru, maka posisi kita rendahkan dulu, guru kita naikkan dulu, angkat dulu. Kalau gurunya sudah naik, ketika menuangkan ilmunya, kita sudah berada di bawah, maka di sanalah ilmu akan bisa masuk. Tapi kalau kita masih tinggi hatinya, merasa lebih pintar, merasa lebih keren, merasa lebih kaya daripada guru kita, dijamin ilmu gak akan masuk, selamanya akan tertutup. Kalau sudah menutup diri, kalau sudah meninggikan dirinya daripada gurunya. Jadi ini mohon izin Ustaz, mungkin lebih sedikitnya agar kelihatan semuanya. Tapi insya Allah di sini kalau tadi kata Mas MC itu tausiah, ini kayaknya lebih enaknya kita sharing. Kita sebagai sama-sama santri, di sini kita santri, sama-sama santri GRQ. Guru kita sama, Ustaz Ja'far, guru saya juga, dan sampai kapanpun gak ada mantan guru. Sampai kapanpun guru. Seperti orang tua, sampai kapanpun gak ada mantan orang tua. Ada yang punya ibu terus jadi mantan ibu? Gak ada. Mantan bapak? Gak ada. Mantan guru? Gak ada mantan guru. Guru walaupun satu huruf diajarkan kepadanya muridnya, itulah tetap menjadi guru. Gak ada namanya mantan guru. Jadi sampai kapanpun Ustaz Ja'far guru saya. Sampai kapanpun gak ada berubah statusnya. Oh, karena saya sekarang yang duduk di sini, akhirnya Ustaz Ja'far statusnya tetap beliau adalah guru saya. Adapun kenapa di sini, mungkin ini sharing aja. Sharing karena mungkin beliau juga udah beliau semakin di sini insya Allah semakin berkah ya bersama teman-teman, bersama ini ada yang masih kenal, kayaknya masih kenal nih legend ini beliau ini legend. Sebenarnya saya sebelum beliau nih kayaknya cocok beliau tuh duduk di sini. Ini Ustaz Abdul Aziz ya. Itu beliau tuh lebih legend lagi.
sebelum saya lahir, sebelum saya ke GRQ, beliau itu sudah di GRQ. Nah, jadi beliau itu lebih awalan lagi. Karena yang dikenal lain kan? Nah, selain beliau lagi, Syekh Eka, nggak ada lagi ya yang kenal kan? Bang Komar ada, ya berarti ada yang kenal lagi. Jadi sepertinya sudah nggak ada generasinya ya. Tapi ini kalau kemarin dikasih judul dengan apa judulnya kemarin tuh? Memperbaiki bacaan, meningkatkan kualitas hafalan. Masya Allah ya. Memperbaiki bacaan, meningkatkan kualitas hafalan. Namun sebelum itu, perbaiki bacaan, tingkatkan kualitas hafalan. Sebenarnya ini perbaiki bacaan apa? Tingkatkan kualitas hafalan apa? Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Tapi nggak apa. Tapi insya Allah di situ mafhum karena di atasnya motivasi Al-Quran. Oh berarti perbaiki bacaan, terus tingkatkan kualitas hafalan, maksudnya Al-Quran. Perbaiki bacaannya, tingkatkan kualitas hafalannya. Namun sebelum itu, sebelum kita jauh ke sana, jauh ke perbaiki bacaan, tingkatkan kualitas hafalan, perlu kita ketahui dulu. Apa nih yang kita akan perbaiki? Apa yang akan kita kuatkan hafalannya? Apa? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Coba. Satu kata untuk Al-Quran, angkat tangan. Satu kata untuk yang antum ketahui tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Ada lagi? Dari sekian banyaknya, antum tiap hari membaca. Antum katanya pengen memperbaiki bacaan Al-Quran. Antum pengen memungkinkan hafalan Al-Quran. Ketika antum tanya, apa itu Al-Quran? Dim. Mukjizat. Satu kata ya, nggak usah banyak-banyak. Asy-syifa. Wahyu. Huda. Udah segitu aja. Dari sekian banyak antum nih, antum tiap hari di sini membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengulang-ulangnya. Tapi kita nggak tahu, nggak ada di otak kita Al-Quran itu apa, yang mana sih Al-Quran. Bagaimana kita mau memperbaiki bacaan Al-Quran, bagaimana kita mau memungkinkan hafalan Al-Quran, sedangkan kita pun tidak kenal yang mana Al-Quran, apa itu Al-Quran. Seseorang itu akan tahu tentang detailnya pasti ketika dia semakin dekat. Contoh, antum punya kawan bestie lah atau kata sekarang ya, paling kawan dekat. Pasti antum tahu nomor bajunya apa, bangunnya dia jam berapa, tidurnya posisinya gimana, dia sukanya warna apa, makan kesukaannya apa, gitu nggak? Kalau udah dekat, gitu nggak? Nah sekarang kita udah merasa dekat belum sama Al-Quran? Kalau kita belum tahu tentang Al-Quran, gimana kita mau dekat? Tahu dulu tentang Al-Quran. Kalau sudah tahu memang benar-benar tahu yang ini Al-Quran, saya sudah mau makin dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Kalau kita sudah semakin dekat Al-Quran, Al-Quran yang akan mendekati kita. Tapi kalau kita hatinya masih jauh dengan Al-Quran, jangan harap Al-Quran mendekati kita, jangan harap. Orang yang kita berusaha mendekati Al-Quran aja, belum tentu Al-Quran dekat dengan kita. Apalagi kalau kita menjauhi Al-Quran, tentunya Al-Quran akan semakin jauh. Ini tadi saya ngobrol acaranya sebenarnya acara Parade Tasmi. Parade Tasmi ini memang acara Parade Tasmi itu saat itu akhir 2015 kayaknya, akhir 2016 kalau nggak salah ya. 2016 itu pertama diadakan. Nah, ini kalau secara ini hanya tujuannya untuk meningkatkan hafalan, untuk memotivasi, menguatkan hafalan. Nah, ini maka akan sedikit nyambung dengan tema kita hari ini. Cuman dari yang namanya hafalan, kuat hafalan ataupun bagusnya bacaan, kita harus punya barometer. Barometer apa itu barometer? Tolak ukur. Antum seorang masakan Padang. Berarti barometer tolak ukur bahwa itu tuh diakui oleh masakan Padang
sama orang Padang, orang Padang atau orang Jawa? Hah? Orang Padang. Berarti kalau tolak ukur hafalan Al-Quran, tolak ukur hafalan Al-Quran itu mungkin. Tolak ukurnya berarti apakah orang yang nggak tahu Al-Quran atau orang yang memang hafalannya mungkin dengan Al-Quran? Yang mungkin Al-Qurannya. Nggak mungkin orang yang nggak tahu Al-Quran, nggak tahu hafal Al-Quran terus berkata, bahwasanya si itu hafalannya mungkin, padahal dia nggak hafal. Apa tolak ukurnya? Kira-kira bisa nggak gitu? Antum mengatakan, dia hafalannya mungkin, padahal dia ngomong itu nggak pernah hafal Al-Quran. Dia bacaannya bagus, padahal dia nggak pernah baca Quran. Tolak ukur bagusnya apa? Nah, kalau dalam Al-Quran ada yang namanya al-isnad dan din. Sanad itu bagian dari agama. Namanya sanad. Silsilah. Apa itu sanad? Silsilatul rajul. Al-Quran ini diturunkan dari malaikat Jibril, dan dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu pada abad berapa? Ada yang tahu abad berapa? Abad berapa Hijriah? Sekarang sudah abad berapa Hijriah? Antum tahu abad nggak? Tahu? Halo. Ini kita. Ada yang tahu abad? Abad itu apa? Setiap 100 tahun. Berarti Al-Quran usianya sudah berapa abad? Sudah memasuki abad ke-15. Sudah memasuki abad ke-15. Berarti sudah 1400 tahun. Udah mau 1500 tahun. Al-Quran usianya. Bayangkan. Usia Al-Quran yang sudah sangat lama, tapi itu tetap terjaga. Nggak ada yang mengatakan huruf mim jadi ba. Nggak ada yang mengatakan huruf dal jadi zal. Huruf zai jadi ro. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Kalau misalkan ada yang seperti itu, berarti Al-Quran tidak terjaga. Ini Al-Quran tetap terjaga. Baik itu dari bunyinya ataupun tulisannya. Baik itu bunyinya ataupun tulisannya. Nah, itulah yang namanya nanti ada istilahnya sanad. Nah, itulah barometer Al-Quran adalah sanad. Nah, kenapa? Ketika kita tidak ada sanad, kita tidak ada sandaran, kita belum punya barometer, belum punya tolak ukur hafalan kita, bacaan Al-Quran kita, maka akan terjadi yang namanya antum belajar di mana huruf sinnya diperbaiki lagi, belajar ke sana lagi diperbaiki lagi. Jadi seolah-olah nggak ada benernya. Padahal bukan nggak ada benernya, melainkan kita belum ada barometer, belum punya barometer, yaitu belum ada tolak ukur kita. Nah, ini saya akan membuat simulasi bahwasanya seperti apa pentingnya sanad, seperti apa pentingnya menjaga baik itu hafalan ataupun tulisan. Nanti saya meminta 7 orang. Coba 7 orang yang ini aja, atau 8 orang. 4 orang depan sini, 4 orang depan sini, kita berdiri. Coba berdiri semua, maju ke depan. Kita mau bikin simulasi penjagaan Al-Quran. Ya, berdiri. Berdiri sini, maju sini semua. Maju baris, satu baris ke sana, satu baris panjang sana, terus agak kasih jarak, terus kasih jarak. Sip, kasih jarak. Oke. Kasih jarak. Terus geser, antum geser. Oke, sip. Ini antum jangan geser lagi. Geser. Ini kita akan mencoba, ini simulasi ketika orang belajar Al-Quran. Walaupun ini kita tugas antum hanya mengikuti apa yang saya contohkan. Oke? Nah, tapi sebelumnya antum semua balik ke sana. Hadapnya ke sana. Antum hadap ke sini. Yang ngadep ke sana nggak boleh lihat ke belakang sebelum ditepuk pundaknya. Oke?
Yang ngadep ke sana, ngadep kemana sih? Biasanya kalau di sana sebutnya apa? Asrama, ngadep apa? Ya, pokoknya ngadep ke sana ya. Nggak boleh ngadep ke sini sebelum ditepuk pundaknya. Oke, antum ikuti apa yang saya contohkan. Oke. Ya, sip, sok. Kita lihat ya. Sok. Kalau paham, langsung udah, sok. Udah? Antum balik ke sini, antum balik ke sini, balik ke sana, balik lagi. Oh. Udah, nggak boleh bersuara, hanya praktekkan aja, praktek. Kalau udah, balik. Udah, balik. Udah, so balik, atau balik kanan, balik kanan. Udah, balik kanan, atau balik lagi, balik kanan. So, balik kanan, kalau udah balik kanan. Nah, sip. Yang paling awal dan sama yang paling ujung tetap di sini, yang lainnya boleh duduk. Yang paling awal sama yang paling akhir tetap di sini. Sini mendekat. Yang selainnya duduk. Selainnya boleh kembali duduk. Oke, siap. Siap. Oke. Lihat ke depan ya. Lihat ke depan. Ngadepnya ke depan, ngadepnya ke depan. Nah, praktekan hasilnya. Antum nggak boleh sok. Bener nggak? Salah gitu. Salah. Salah. Yang bener gimana? Oh. Nah, udah jelas apa maksudnya? Makan makanan pedas, habis itu dibuang. Udah simple ya, saya sedikit. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan. Itu simple. Itu contoh simple, Nah, dia yang orang pertama paham. Semakin kesini, jadi pemahamannya berubah. Di sana ada hal pertama. Ketika orang mendapatkan sesuatu, itu orang terburu-buru. Terburu-buru apa? Merasa paham. Oke? Karena kita kalau ngafalin langsung merasa mungkin nggak? Langsung merasa udah hafal, setorin aja. Terburu-buru, tergesa-gesa. Tadi langsung dia tergesa-gesa, langsung merasa paham, di situ langsung ngajarin lagi, sampai akhirnya banyak yang kurang. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita belum paham, belum terlalu paham, langsung ngajarin lagi. Ya otomatis orang yang setelahnya akan semakin sedikit ya didapatkan dari orang yang pertama. Orang yang pertama langsung ditalakikan, katakanlah dari gurunya, katakanlah dari Rasul. Apa yang ini didapatkan? Dan yang kedua, tadi yang pertama tergesa-gesa. Yang kedua, belum mendapatkan syahadah. Apa itu syahadah? Kesaksian. Belum mendapatkan kesaksian, sudah langsung meninggalkan. Artinya, si gurunya ini belum, ya betul, baru mengajarkan. Tapi belum dikatakan sip sama gurunya, sudah mengatakan saya bisa, kemudian langsung mengajarkan. Yang namanya Al-Quran, yang namanya Al-Quran, barometer kemungkinan, barometer kefasihan itu bukan kita. Yang mengukur mungkin hafalan itu bukan kita sendiri. Otomatis berarti siapa? Orang lain. Memang orang lain, cuma orang lainnya sekarang siapa? Kalau orang lainnya itu yang nggak pernah tahu tentang Al-Quran, nggak pernah mengenal Al-Quran, bahkan
ngafal juga enggak, mengatakan, hafalan dia mungkin. Apa barometernya? Tolak ukurnya apa? Kita buat sampel satu lagi. Semuanya hafal surat Al-Ikhlas? Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Halo? Ini ada orang kan? Hafal surat Al-Ikhlas? Cuman begitu? Yang ikhwan dari yang hafal surat Al-Ikhlas? Hah? Hafal? Cuma tuh hafal mah? Coba. Kita coba tag ya. Coba tag antum. Ini berdua masuk. Naik. Hafal surat Al-Ikhlas kan? Mana mic-nya? Kita coba ya. Kita berdua dulu. Mana mic-nya tadi? Ada mic satu lagi kan? Itu ada satu lagi. So. Cek. Siapa namanya? Jody. Pakai mic-nya. Jody. Itu botak karena melanggar. Karena terinspirasi. Orangnya sendiri. Kirain karena melanggar di botak. Dari mana Jody? Dari Bandung. Satu lagi dari siapa ini? Mustafa. Dari mana Mustafa? Dari Kalimantan Barat. Pontianak. Wah, Pontianak apa Kuburaya? Pontianak Mempawah. Bukan Pontianak. Pontianak itu kota sendiri. Oke, sip. Kasihkan lagi ke Jody. Antum hafal surat Al-Ikhlas? Alhamdulillah. Yakin? Yakin. Itu menurut antum atau memang begitu hafal? Itu perasaan aja? Dulu pernah sekolah Al-Ikhlas. Enggak, pertanyaannya apa dong? Antum yakin hafal atau perasaan hafal? Perasaan, sehingga perasaan menjadi yakin. Oke. Satu lagi. Antum yakin hafal Al-Ikhlas? Insyaallah yakin. Yakin ya? Oke. Perasaan atau memang begitu? Perasaan. Perasaan berarti nggak hafal dong. Sehingga yakin. Oke, balikan lagi. Kita tes ya. Coba, sok, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacanya cepat aja. Kita cek, baca cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti. Qul huwa. Jangan berhenti, ulangi. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Yuladu. Apa arti itu? Sukun. Fathah. Sukun. Oke, sok. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung. Walam yakul lahu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, cukup. Sip. Nah, karena beliau udah mencontohkan, antum hafal Alam Nasrah? Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dah cukup. Bener begitu nggak? Kira-kira? Kurang yakin. Tadi yakin, sekarang kurang yakin. Bener begitu nggak? Seingat saya enggak tuh. Berarti udah perasaan jadi ya. Oke, coba contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka alladhi anqadha dhahrak.
Enggak, jadinya dia antum hafal? Enggak. Enggak. Secara keseluruhan tidak hafal. Tidak hafal gitu. Jadi enggak jadi hafal. Tapi antum tadi menyalahkan beliau. Karena perasaan saya. Oke, terima kasih dulu. Silahkan dulu. Ada yang mau mencontohkan alam nasroh? Oh, langsung dibuka kan? Oke, sip. Itu artinya sampel bahwasanya mungkin hafalan, mungkin bacaan, mungkin fasih. Jadi mungkin itu adalah mungkin dihifzi, mungkin di nutqi. Kalau misalkan mungkinnya itu memang hanya perasaan, belum bisa dibuktikan. Tadi ketika dia membuktikan, buktikan. Tapi ternyata pas dicoba yang lain tidak bisa membuktikan. Kalau kita hafalan itu sesuai keinginan kita, berarti hanya perasaan kita. Tapi kalau mungkin itu memang dikatakan oleh gurunya yang memang sudah terstandar kata gurunya, sip mungkin, sip mantap. Nah itulah yang dikatakan mungkin memang dapat syahadah, ada syahadahnya, ada kesaksiannya. Siapa yang menyaksikan mungkin? Ya gurunya. Makanya nanti ada istilahnya as-sanad itu artinya kesaksian bahwasanya dia telah menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir dengan mungkin. Nah di sanalah seorang guru menyaksikan bahwasanya muridnya mungkin. Tapi kalau misalkan hanya kita perasaan saja, berarti namanya perasaan hafalan saya mungkin. Ketika disuruh wasol aja sudah nggak bisa, berarti perasaan saya. Karena apa? Saya kan ngafalinnya nggak disambung, ya, itu resiko. Berarti kita harus tahu yang mana harokat di situ apa, yang apakah sukun, fathah, dhammah atau kasroh. Karena dari penjagaan Al-Quran itu bukan hanya di bunyi saja, tapi juga tulisan. Salah satu contoh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal ilal masjidil aqsa. Gampang ya ternyata ya. Bisa ya jadinya bacanya ya. Gampang bacanya? Susah. Karena kita masih membaca teks. Kalau susah. Kalau kita sudah membaca Al-Quran, bukan membaca teks, udah. Kalau kita membaca teks, susah, wajar. Karena kita masih membaca tekstual. Kita masih tergantung dengan tulisan. Tapi kalau sudah tidak tergantung dengan tulisan, Subhanalladzi, bahkan ini yang nggak ada pun bisa aja bisa dibaca. Subhanalladzi asra abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tanpa tulisan pun bisa dibaca. Nah, berarti di sana mungkin di hafalan. Nah, hati-hati. Nanti masih banyak lagi di dalam Al-Quran nih. Bagi antum yang memang sudah mendeklarasikan diri pengen terus bersama Al-Quran, pengen lanjut mengetahui tentang Al-Quran, pengen lebih dalam lagi tentang Al-Quran, hafalan ini baru start, baru mulai aja, baru mulai. Jadi seolah-olah kalau udah beres hafal tasbih 30 juz ya, yang umumnya habis itu selesai udah seolah-olah nggak mau belajar Quran lagi. Padahal itu tuh baru modal awal. Antum pernah baca wadduha wan-laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah baca kayak gitu? Nggak pernah. Itu juga bagian dari Al-Quran. Kalau antum memang terus pengen bersama Al-Quran, masih luas lagi. Nih, satu sampel lagi. Kita secara penjagaan bunyi dan tulisan. Ayyuha, tahu ayyuha?
Ya ayyuha, ayyuha. Tahu tulisannya seperti apa? Nah, kayaknya lebih kelihatan di situ ya tulisannya. Coba kita tuliskan di sini lah ya. Betul. Kita tulis ayyuha. Nah nih buat nulisnya. Lebih enak kayak ini. Susah, ini nggak ketemu. Nih. Ada apa sih nggak? Udah. Ayyuha. Tulis dia nih. Satu, dua, nah, ini hapus. Ini bukan. Ayyuha satu, ayyuha dua. Satu atau dua tulisan ayyuha? Satu. Dengan bangganya antum mengatakan satu. Dua. Dua-duanya. Dua-duanya. Ayyuha. Jadi satu atau dua? Cung yang satu. Tadi ada suaranya, sekarang langsung takut ada. Cung yang satu. Satu, dua. Dua orang. Tiga. Cung yang dua. Satu, dua, tiga, empat. Cung yang nggak ngacung. Asli antum gimana? Ini nggak punya pendirian. Satu enggak, dua enggak. Suruh nggak ngacung juga. Jadi gimana? Jadi ayyuha. Dalam Al-Quran, satu atau dua? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung ayyuha yang mana dulu. Ayyuha, nih, enggak semua ayyuha dalam Al-Quran tuh begini, enggak semua. Ada yang begini. Tapi kalau kayak gitu ayyuhu dong. Enggak kok ayyuha. Ya mungkin antum juga hafal semua nih. Coba nih langsung dicek aja yang baca mushaf nih. Sanafrugu lakum. Cek. Kalau misalkan tulisannya seperti ini, nih seperti ini tulisannya ayat itu, maka mushafnya bermasalah. Cek. Sanafrugu lakum ayyuhas apalah. Satu tuh, masih ada dua lagi. Dua laginya di mana? Sok, cek dulu. Apa bunyinya? Ayyuhas sahir. Satu lagi. Ada lagi? Ayyuhal mu'minun allakum tuflihun wa ankihul ayam minkum as-salihin min ibadikum. Setelahnya. Ingat tuh? Ada yang ingat tuh surat apa itu? Atau belum nyampe? Ya udah, kalau belum nyampe nanti kalau nyampe. Nah, di sini hal-hal yang seperti ini perlu diketahui bagi orang-orang yang memang dia pengen terus dengan Al-Quran, dia mendalami Al-Quran, dia pengen menjadi seorang penjaga Al-Quran. Hafal. Kan pengen jadi penghafal Quran, kan? Hafal. Apa sih artinya hafal itu? Apa artinya hafal? Coba. Halo. Ada yang tanya hafal? Antum menghafalin Quran. Apa itu hafal? Jangan ada suara gaib. Angkat tangan dulu. Oke, gak usah panjang-panjang. Pokoknya bisa melantunkan tanpa melihat. Kita dari sisi hafal ya, apa hafal? Hafal?
Antum ngafalin Quran? Ngafal. Ada itu hafal? Nggak tahu juga. Kita ngomongin Quran, ngomongin hafal Quran, hafalnya nggak tahu. Jadi gimana? Ada itu hafal? Udah, cuma satu orang itu aja. Hafal. Apa sih asal dasar katanya? Hafallah. Hafallah. Apa hafallah? Artinya menjaga. Menjaga ya, menjaga. Berarti menjaga. Berarti penjaga Al-Quran. Seorang penjaga Al-Quran. Kalau antum menjaga Al-Quran, otomatis nih, ketika Al-Quran dizalimi atau ketika Al-Quran ada orang yang mau menghancurkan, otomatis antum akan menjaganya atau dibiarkan aja? Dijaganya. Kalau antum memang menjaga Al-Quran. Satu sampel. Seorang penjaga itu biasanya identik dengan satpam. Satpam ya, satpam rumahan, satpam rumah. Dia menjaga rumah itu. Ketika ada maling, ada yang mau merusak rumah itu, akan dihalangi nggak sama satpam itu? Akan dihalangi. Dia seorang satpam ini akan menjaga apapun kondisinya rumah itu nggak? Itu nggak? Ya kan? Akan dijaga terus. Nah sekarang kita seorang penjaga Al-Quran. Penjaga Al-Quran. Ketika ada orang yang nih sampelnya ini ayuha yang di sini dirubah menjadi begini, yang tadi disebutkan, yang 3 lokasi tadi. Kita diem aja. Apakah kita seorang penjaga Al-Quran kalau kayak gitu? Berarti enggak. Kenapa? Ya, karena kita nggak tahu. Karena kita juga nggak tahu apakah tulisannya yang 1 ataupun yang 2. Berarti kita tahu dulu kalau ingin menjadi seorang penjaga Al-Quran.